Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan di sini kita kembali mengudara di kawasan Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat dari kondisi persiapan maupun capaian terbaru yang sudah dikerjakan ya, baik di area yang sudah dilakukan pengaspalan di beberapa titik seperti run off dari tikungan ke-10 sampai tikungan pertama sudah selesai. Dan saat ini persiapan untuk Shell Eco Marathon 2022 akan digelar pada tanggal 13 sampai 15 Oktober untuk lombanya ya. Saat ini para peserta sudah sampai, 2 hari yang lalu sudah berada di area pedok untuk motor mereka atau mobil yang akan dilombakan tentunya. Ya, jadi kompetisi ini akan diikuti oleh 490 mahasiswa, itu dari 49 tim yang berasal dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik ya. Di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, India, Kazakhstan, Republik Korea, Nepal, dan Vietnam. Luar biasa. Ya, pemilihan sirkuit Mandalika sebagai lokasi kegiatan dikatakan Susi Hutapea ya, karena sirkuit tersebut telah terbukti berstandar internasional. Kami ingin memperkenalkan Mandalika baik dalam hal sirkuit maupun sebagai ikon pariwisata dengan lebih hebat lagi ya, ujarnya. Komitmen Shell Eco Marathon untuk menghadirkan secara berkelanjutan nantinya. Susi juga menjelaskan bahwa tidak hanya menghadirkan prestasi dari universitas luar negeri, tapi juga beberapa prestasi dari universitas lokal, terutama di Nusa Tenggara Barat. Ya, salah satu akademisi dari Universitas Teknologi Sumbawa akan menjadi salah satu pembicara bersama narasumber dari Hyundai untuk membahas tentang mobil listrik atau mobil yang akan dipakai di sini ya. Untuk tahun ini kegiatan masih bersifat tertutup dan terbatas untuk undangan, tapi kami sudah berbicara untuk kemungkinan menjadikan event ini terbuka di tahun depan, ujar Susi Hutapea. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Menpora, Sandiaga Uno Salahuddin mengapresiasi akan berlangsungnya event Shell Eco Marathon 2022 pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2022 ini. Ya, tentunya di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Menurutnya kegiatan ini merupakan kompetisi inovasi global yang menantang generasi muda untuk merancang, mengembangkan dan menguji kendaraan hemat energi yang untuk pertama kalinya yang akan diselenggarakan di Indonesia. Event ini menjadi kesempatan untuk membangkitkan semangat inovasi dan kompetisi bagi generasi muda Indonesia sekaligus memperkenalkan sirkuit Mandalika sebagai ikon baru pariwisata Indonesia, pungkas Pak Sandiaga Uno tentu. Ya, selain itu juga untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau TDC ya, siap mendukung dan memastikan Shell Eco Marathon di Indonesia 2022 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini dengan aman, lancar, terkendali. ITDC juga siap menyambut ya untuk mahasiswa akademisi, tamu undangan dan panitia event untuk menikmati keindahan spot pariwisata di The Mandalika. Ya, General Manager The Mandalika Bram Subiandoro mengatakan sebagai pengelola kawasan The Mandalika, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, khususnya terkait mobilitas peserta, panitia undangan, keluar masuk sirkuit, dan juga selama kegiatan di dalam kawasan sirkuit Mandalika ini sendiri. Ya, kami senang ya dapat menyambut seluruh peserta, panitia, dan undangan datang dan berkegiatan di Mandalika, kata dia pada Selasa 11 Oktober 2022. Ya, Pak Bram juga menjelaskan bahwa kawasan The Mandalika siap untuk menjamu event-event serupa Shell Eco Marathon yang menghadirkan ratusan bahkan ribuan pengunjung ya. Kawasan kami memiliki kelengkapan infrastruktur akses fasilitas umum dan akomodasi yang dapat menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar. Seperti event Shell Eco Marathon yang akan melibatkan ya kurang lebih dari 1.000 orang tentunya ya.
Tidak hanya infrastruktur seperti jalan dan kawasan sepanjang total 55 km, The Mandalika memiliki area parkir dengan dapat menampung tentunya hampir dari 7.000 kendaraan serta beberapa fasilitas umum seperti Masjid Nurul Bilad berkapasitas 4.000 orang di Kuta Park area ya. Lengkap toiletnya, berikut juga ruang bilas, loker serta bazar Mandalika yang menjual produk-produk UMKM. Mantap teman-teman. Ya, The Mandalika memiliki berbagai atraksi alam yang dapat dikunjungi untuk berwisata. Kami juga siap menyambut peserta dan undangan Shell Eco Marathon yang ingin menjelajahi keindahan kawasan The Mandalika ya. Akses jalan dalam kawasan kami sangat memadai dan sudah terhubung yang akan memudahkan wisatawan bergerak mencapai spot-spot pariwisata yang luas, ujar Pak Bram. Ya, selain itu juga Mandalika memiliki garis pantai sepanjang 16 km, area perbukitan dan laut karakter yang tenang ya dan berombak. Mantap sekali memang untuk dikunjungi di Mandalika ini. Potensi alam tidak hanya dapat dinikmati untuk kegiatan berwisata, namun dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai jenis sport event seperti lari, bersepeda, surfing, ya, beach volley, trekking, paralayang dan lain-lain. Dengan kontur dan landscape bukit, pantai, dan laut, ya ditambah dengan adanya sirkuit internasional ITDC, memang fokus mengembangkan The Mandalika sebagai sebuah sport tourism atau destination seperti itu ya. Sejumlah sport event nasional dan internasional telah diselenggarakan di Mandalika, seperti Mandalika Ultra Trail 100 pada September 2022, LTEP Indonesia pada Februari 2022, Mandalika Ultra Trail 100 dan Haka Endurance Challenge tahun 2021. Setelah Shell Eco Marathon Indonesia 2022 pada Oktober ini, The Mandalika akan menjadi tuan rumah FIM Motul Superbike ya, Championship atau WSBK Indonesia Series untuk kedua kalinya dan World Muscle Tour dan Sport Festival pada November mendatang. Harapan kami ke depannya lebih baik event olahraga baik tingkat nasional maupun internasional hingga digelar di Mandalika sehingga dapat mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus memberikan multifilar efek ya bagi masyarakat di sekitaran kawasan The Mandalika. Mantap tentunya. Ya, jadi kita sedikit membagikan tadi ya informasi tentang progres dari atau kondisi saat ini kegiatan untuk Shell Eco Marathon maupun keindahan di Mandalika ya. Teman-teman semuanya yang belum berdatangan silahkan berkunjung ke Mandalika untuk berwisata karena ini akan dijadikan sebagai spot tourism tentunya di Indonesia. Mantap sekali ya. Selain berlibur, kita juga bisa melihat sirkuit Mandalika dan keindahan alam yang berada di sekitaran kawasan Mandalika. Mantap. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di infrastruktur lainnya seperti Bukit 360. Pengerjaan sudah semakin signifikan. Nah, ini dia ya. Terus dilanjutkan tentunya untuk pengerjaan di 3 bangunan yang ada di sini ya. Untuk lebih baik ke depannya maupun pengerjaan-pengerjaan yang ada di zona dalam masih terus dikerjakan walaupun saat ini akan diselenggarakan event yang luar biasa. Kita akan saksikan besok, kita akan masuk juga buat teman-teman semuanya. Jadi tanggal 10 sudah sampai mereka ya, 11, 12 dan tanggal 13 besok untuk acara lombanya sudah mulai dilakukan. Kita akan liput eksklusif di bawah untuk melihat kondisi atau bagaimanakah modelnya dari mobil listrik atau mobil yang hemat energi ini. Mantap sekali. Ya, di sini kita sudah berada di lingkungan ke-10 dan kita akan lihat secara keseluruhan. Jadi seperti inilah kondisinya di area run-off sudah selesai dilakukan pengerjaan baik pengaspalan lapisan ketiga maupun saat ini perbaikan terus dilakukan di sirkuit Mandalika terus berbenah lebih baik ke depannya dan lebih mantap tentunya untuk menyambut dari WSBK nantinya maupun MotoGP. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan terus membagikan video-video terbaru maupun informasi terupdate tentang progres yang ada di Mandalika International Street Circuit. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini.